gula darahnya ini rata-rata 60. Tetapi ini normal. Oke aja orangnya. Oh, bisa juga garis tangan. Drop atau tiba-tiba pingsan. Memang sudah takdirnya. Halo Dokter Surya. Halo Pak Kris. Ya, kita jumpa lagi nih dalam Opini Sehat ya. Membahas tentang opini-opini yang ada di masyarakat tentang kesehatan. Nah, kali ini kita akan membahas suatu topik ataupun opini yang ada di masyarakat tentang gula nih. Ya. Nah, gula ini selalu identik dengan hal-hal yang tidak baik ini untuk kesehatan. Ini sebenarnya fakta atau mitos atau bagaimana, Dok? Saya masih 50-50 nih jawabnya nih Pak Kris. Karena kalau ini ditanyakan bagi para penderita diabetes, tentunya mereka langsung bilang ini fakta. Gitu kan? Karena mereka mengalami diabetes. Karena mereka mengalami diabetes. Tapi kalau ditanya kepada orang normal, orang itu pasti bilang mitos. Karena mereka belum tahu betapa sakitnya kena penyakit itu. Gitu. Jadi saya mengatakannya begini, gula itu diperlukan oleh tubuh kita untuk nanti ujungnya atau akhirnya dirubah menjadi energi. Ada panjang proses perjalanannya. Nanti waktu kita kepanjangan nih. Gitu kan? Nah, gula itu pasti dibutuhkan oleh tubuh kita asalkan sesuai dengan takaran yang diperlukan oleh tubuh kita. Pertanyaannya sekarang, 95% masyarakat Indonesia kalau makan pasti tidak tahu berapa kilokalori atau berapa banyak gula yang sudah mereka makan. Jumlah kalori. Jumlah kalorinya. Karena begitu makan mereka pesan nasi, sayur, lauk, minum. Nah, sekarang persoalannya bagaimana supaya mereka bisa tahu? Gitu. Apakah ini benar fakta atau mitos gula ini buruk untuk kesehatan? Jadi kalau saya mengatakan gula ini memang diperlukan oleh tubuh kita untuk dirubah menjadi energi, maka saya mengatakan ini mitos. Karena gula itu dibutuhkan oleh tubuh. Lain halnya nanti seperti tadi saya katakan di awal, kalau ditanya kepada diabetes, pasti mereka bilang fakta. Berarti kalau seperti itu, kita bahasnya ini lebih cenderung ke mitos ya? Mitos. Karena memang tubuh kita memerlukan glukosa. Ataupun gula, sehingga bisa diubah menjadi energi ya, Dok? Nah, cuma memang karena kelalaian dari kita dari kita masyarakat, yang mungkin salah satu penyebabnya makan malam hari ya, Dok ya? Dan juga disebabkan oleh terlalu banyak mengkonsumsi gula. Dan yang terakhir Pak Kris, memang sudah takdirnya. Bukan disebabkan kelalaian. Kenapa saya bilang karena garis tangan ya? Bukan garis tangan. Oh, bisa juga garis tangan. Karena 10% penderita diabetes itu disebabkan oleh genetika. Dari sisi opini masyarakat, nah ini yang sedikit mau kita luruskan. Karena memang banyak saya jumpain masyarakat yang keluarganya sudah terkena diabetes, mereka merasa ketakutan. Betul. Gula ini adalah momok yang luar biasa. Sehingga pas melakukan pengecekan, gula darahnya kita cek rata-rata kekurangan. Nah, jadi kan ada namanya kekurangan, ada kelebihan. Sebenarnya fungsi gula tadi selain menjadi energi, ada lagi nggak sih fungsi lain, Dok? Sebenarnya fungsi utama dari gula itu ya untuk dirubah menjadi energi, Pak Kris. Tetapi saya mau menambahi sedikit tadi. Banyak juga nggak, Pak? Ketakutan masyarakat ketika sudah ada keluarganya yang didiagnosa diabetes, ataupun dia sudah didiagnosa diabetes. Gitu. Banyak orang yang langsung berpikiran saya harus berhenti total minum gula, makan gula, gitu ya. Jadi mereka abaikan. Nasi putih diganti beras merah, ya kan? Nasi putih diganti pakai kentang. Teh manis tidak pernah disentuh. Kopi manis nggak pernah disentuh. Susu nggak pernah disentuh. Yang ada adalah dia hanya terlalu tinggi kadar protein yang masuk ke dalam tubuhnya. Tetapi tubuhnya dalam status hipoglikemi. Walaupun dia statusnya diabetes. Dia tetap kekurangan gula. Akhirnya apa? Ya dia akan menjadi lemes terus. Gejalanya sama ya, Dok? Seperti orang kelebihan gula. Betul, ngantuk terus. Padahal dia hipoglikemi. Begitu kita cek gulanya yang biasanya 400-an, ternyata hanya 140. Nah, ini yang nggak boleh sebenarnya. Bagi para penderita diabetes, kita tidak boleh memaksakan untuk
terlalu drastis menurunkan kadar gulanya. Kita harus tapering off, bertahap. Gitu, Pak Kris. Jadi dari pengalaman dokter, dari seseorang kita cek low-nya si kadar gulanya dalam darah. Ini paling rendah di angka berapa sih, Dok? Kita pernah ada pemeriksaan roadshow bahkan, langsung kita di lapangan, waktu itu 78 ada. Oke-oke aja orangnya. Gitu. Yang paling tinggi waktu itu high pernah ada, low pun ada. Di salah satu daerah kita pernah nemuin yang low waktu itu. Jadi bahkan secara, saya nggak yakin, saya ulang lagi, low beneran. Secara medis, seseorang akan mengalami drop ataupun tiba-tiba pingsan karena kekurangan gula. Itu di angka berapa sih, Dok? Nggak bisa kita pastikan seperti itu, Pak Kris. Nggak bisa kita ambil parameternya angka, tetapi kondisi dan situasionalnya. Seperti yang saya contohkan tadi. Misalnya saya punya pasien, dia gulanya selalu di atas 500. Ya, tetapi pola hidupnya ekstrim, dijaga sama sekali. Plus kita kasih obat medis. Ini ekstrim yang hujan petir gitu nggak ya? Ekstrim, nggak mau makan gula, nggak mau makan nasi putih, gitu ya. Terus masuk lagi obat gula, gitu kan? Yang ada gulanya itu langsung drop. Itu yang saya contohkan tadi langsung 141 dari 400. Dari 500-an. Nah, dia langsung drop, pingsan, lemas, nggak bertenaga sama sekali. Walaupun dia sudah gemeteran gitu ya karena kekurangan gula, stok ini udah keluar, ya tetap lemas. Karena dia masuk fase hipoglikemi tadi. Makanya kalau ada kondisi seperti itu, zaman dulu penolongannya langsung dibuatkan es teh manis. Sampai sekarang pun paling simpel caranya paling seperti itu. Nggak ada esnya lah ya, teh manis lah ya. Kalau ada esnya boleh. Itu nggak ada pengaruh ya, Dok? Nggak ada pengaruh, Pak. Dengan es, dengan tidak ada es, tidak ada pengaruh ya? Untuk kasus itu ya, untuk kasus kita membantu yang sudah gemetar ya, emergensi hipoglikemi ya, boleh. Berarti kalau dibiarkan, ini bisa menyebabkan pingsan, Dok? Iya. Masuk ke fase shock pun bisa. Hypovolemic shock. Gitu. Tapi jangka pendek ya? Iya, tapi jangka pendek. Oke, nanti setelah diberikan asupan glukosa, mungkin kalau sudah bertahap, tidak sadar, ya mungkin disuntikan ya. Nanti akan siuman kembali ya? Iya, bertahap. Paling fatal seseorang misalnya yang kekurangan gula, ini apa sih, Dok? Misalnya dia kan kalau kelebihan, ya kita tahu nih diabetes adalah ibu dari semua macam penyakit nih. Anaknya banyak kan gitu. Nah, jadi sekarang kebalikannya. Jadi kalau seseorang kekurangan gula, penyakitnya apa selain yang tadi dokter sampaikan, bisa lemas, menyebabkan orang shock? Gitu. Ya itu, paling parah itu orang bisa masuk ke fase shock. Tidak sadarkan diri atau dalam tanda petik kita katakan koma. Bisa merusak organ? Oh bisa, Pak. Sangat. Tapi kalau kerusakan organ tubuh itu tidak bisa dalam tahapan singkat seperti si pasiennya pingsan ya. Itu membutuhkan waktu yang jangka panjang. Gitu. Ataupun dari secara medis. Ada nggak seseorang yang memang gula darahnya ini rata-rata 60, tetapi ini normal bagi penderita ataupun bagi si kadar gula yang seperti ini? Ini itu melihat dari kategori pemeriksaannya. Karena teknis pemeriksaan gula darah itu ada dua. Dia puasa, tidak puasa, atau tidak puasa. Ya kan? Kalau puasa itu normalnya dari 63 sampai 99. 63 normalnya. Sampai 99. Ini banyak literatur, tapi saya ngambil ini yang waktu saya dibelikan ya. Paling sering saya temuin di literatur. 63 sampai 99. Ini normal. Ini puasa. Dengan kondisi normal ya? Iya, dengan kondisi normal. Kemudian sesaat. Ya kan? Sesaat itu mulai dari 131 sampai 199. Nah, itu sesaat. Jadi dia nggak perlu puasa, langsung cepret, periksa, keluar berapa hasilnya. Range-nya 131 sampai 199. Itu dia dikatakan normal. Nah, kalau tadi Pak Kris mengatakannya 60. Tapi kalau dia pada kondisi yang normal, karena itu turunnya hanya 0,3 ya, 0,1, itu masih kategori normal. Di bawah itu, dia udah masuk ke fase hipoglikemi. Gitu. Berarti secara medis pun tidak ada orang yang bisa hidup dengan kadar gula di bawah 60 ya? Oh, tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Kesimpulannya, di dalam tubuh kita ini jangan juga dijadikan momok si gulanya ya. Betul. Tapi gula ini
ya gimana kita kontrol, gimana kita atur agar tubuh kita ya seimbang. Betul. Nah, karena kan orang beranggapan sakit gula. Ya sebenarnya kan tubuh kita butuh gula untuk yang tadi dokter sampaikan diubah menjadi energi ya. Betul. Nah, ini adalah sedikit opini yang mungkin kita bahas kali ini ya bisa memberikan suatu gambaran baru tentang diabetes gula ini jangan kita musuhi ataupun kita takutin. Karena menurut penelitian kita terlalu menakutin suatu penyakit. Makin parah kondisi dan kita bisa terkena penyakit ini. Benar ya, Dok ya? Betul. Oke. Baik, terima kasih Dok untuk waktu dan kesempatannya. Mungkin kita akan membahas opini-opini lain di kesempatan lain. Baik, terima kasih.